Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga sejumlah komoditas pangan per 12 Februari 2026 seperti yang dapat Anda lihat dari kacamata pemirsa. Yang pertama ada bawang merah ukuran sedang, harganya naik Rp550 ke harga Rp44.000. Bawang putih ukuran sedang naik Rp500 ke harga Rp40.800. Beras kualitas bawah harganya tetap. Dan beras kualitas medium harganya tetap, begitupun juga dengan beras kualitas super harganya tetap di harga Rp17.150. Kemudian ada cabai merah besar naik Rp3.050 ke harga Rp44.600. Cabai merah keriting harganya naik Rp4.150 ke harga Rp46.550. Cabai rawit hijau naik Rp1.300 ke harga Rp54.300 dan cabai rawit merah naik Rp7.700 ke harga Rp76.550 per kilogram. Selanjutnya pemirsa, ada daging ayam ras segar naik Rp650 ke harga Rp41.250. Daging sapi naik Rp150 ke harga Rp143.400. Gula pasir lokal naik Rp50 ke harga Rp18.400. Minyak goreng curah naik Rp50 ke harga Rp18.950. Minyak goreng kemasan harganya tetap di harga Rp22.600. Dan telur ayam ras segar naik Rp600 ke harga Rp31.950 per kilogram. Dari harga pangan, kita beralih ke harga komoditas emas per 12 Februari 2026. Terlihat dari kacamata pemirsa, harga emas global turun 0,38% ke harga $5.079 per troy ounce. Dengan harga emas antam ini berada di angka Rp2.947.000 per gramnya. Selain itu pemirsa, kita lihat untuk harga emas per pukul 8.30, harga emas kali ini 24 berada di harga Rp2.987.000 per gram. Kemudian untuk harga emas UBS berada di angka Rp3.002.000 per gramnya. Selain update harga pangan dan emas tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya. Semuanya akan kami sajikan selama 1 jam ke depan bersama saya Vinilia Huanggrio. Inilah Investor Market Today selengkapnya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Iya pemirsa, kita ke informasi pertama. Sejumlah harga pangan di pasar tradisional Kota Tegal, Jawa Tengah, mulai melonjak menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Tegal ini terungkap saat Wali Kota Tegal Dedion Supriyono bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga sejumlah bahan pangan terpantau mengalami lonjakan cukup tajam, terutama beras, minyak goreng, dan cabai rawit merah. Untuk beras medium, harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.500 hingga Rp12.800 per kilogram. Sementara itu, beras premium juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp13.500 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain beras, lonjakan harga juga terjadi pada minyak goreng, baik jenis curah maupun kemasan. Paling mahal adalah premium. Premium berapa? Rp15.000. Untuk stok sendiri? Stok sendiri masih banyak. Alhamdulillah. Yang gudang sama yang toko itu ada 8 ton. Kalau minyak? Kalau minyak ada kemarin dikirim 60 karton, tinggal 50 karton. Satu porsinya harganya Rp15.700. Kalau yang ini? Kalau ini harga minyak curah itu Rp20.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit merah. Harga cabai rawit merah kini menembus Rp100.000 per kilogram.
dari sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor utama melonjaknya harga cabai rawit merah. Semua rawit merah, rawit putih, rawit hijau, cabai merah keriting, cabai merah kecil lagi melambung. Yang paling menonjol apa, Bu? Yang paling menonjol itu RM-nya. Berapa Bu sekarang? Sekarang 100.000. Oleh kapan Bu naik? Ini dari kemarin. Pengaruh apa Bu naik? Pengaruhnya ya faktor kemarin kan kan barangnya kan ya. Pedagang memprediksi harga sejumlah komoditas pangan masih berpotensi terus mengalami kenaikan hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Tegal, Fikri Hidayatullah, Berita 1. Sementara itu, pemirsa, di Parepare, Sulawesi Selatan, melonjaknya harga cabai rawit menjelang Ramadan mendorong sebagian masyarakat mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dapur, salah satunya dengan cara menanam sendiri tanaman cabai di lahan sempit pekarangan rumah. Menjelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral kota Parepare mulai merangkak naik. Salah satu komoditas yang mengalami lonjakan signifikan adalah cabai rawit, yang menjadi bahan utama dalam berbagai masakan masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak begitu berdampak bagi ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Parepare bernama Fadel Rahmat. Di sela waktu senggang sepulang bekerja, ia rutin merawat tanaman cabai yang ditanam dalam pot dan polybag di lahan terbatas miliknya. Dengan perawatan sederhana, kebun kecil itu kini mampu menghasilkan panen secara berkala. Awalnya menanam cabai di pekarangan rumah itu cuma bukan sekedar iseng juga, mengisi waktu luang di jam-jam pulang kantor. Jadi hobi Pak ya? Untuk sekedar hobi juga, saya sebenarnya hobi menanam juga dan memanfaatkan waktu-waktu yang luang agar bisa lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Fadil pun kini mampu memenuhi kebutuhan cabai untuk konsumsi rumah tangga secara mandiri tanpa harus bergantung pada fluktuasi harga pasar yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan. Kalau menurut kelonjakan harga cabai sekarang untuk kebutuhan sehari-hari ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk konsumsi pribadi, untuk rumahan, karena kami terbantukan dengan tanaman yang bisa kami panen setiap 4 kali sehari atau 1 minggu sekali. Langkah Fadel ini menjadi contoh bahwa pemanfaatan pekarangan rumah meski dengan lahan terbatas dapat menjadi solusi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, khususnya di tengah gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Dari Parepare, Andi Mapanyuki, Berita 1. Yang pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa melalui peluncuran program Simuli atau Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli. Langkah strategis ini diambil untuk membangun ekosistem belanja pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk bersaing di pasar digital. Simuli sendiri adalah ekosistem digital yang nantinya akan mengintegrasikan pemasaran produk lokal Lampung Selatan agar dapat dikelola secara profesional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program yang dikembangkan oleh Perseroda Lampung Selatan Maju bekerjasama dengan mitra lokal pasar LKPPRI ini memungkinkan seluruh proses pengadaan mulai dari pemesanan, persetujuan hingga pembayaran tercatat secara digital dalam satu pintu. Semua pelaku ya, semua penjual jasa, pelaku usaha itu silakan ke BUMD, itu kita asis untuk buat akunnya, mendaftarnya itu gratis. Kita ada rencana buat ini juga ngundang ya untuk pelaku itu. Sebagian perwakilan. Perwakilan ada juga yang kita undang. Nanti kita agendakan mungkin kayak Bintek juga untuk semua pelaku secara besar, tapi di BUMD. Ini sangat berdampak positif karena memang kemarin di 4 Februari 2026 kami sudah integrasi dengan Bank BPD Lampung untuk proses pembayaran menggunakan kode billing, sehingga dalam program kerjasama ini proses pembayaran ini dapat berdampak positif bagi UMKM.
Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melakukan audiensi dengan sejumlah konglomerat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Selasa malam. Pertemuan ini sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi nasional. 5 pengusaha nasional yang hadir yaitu Prajogo Pangestu, Barito Pacific Group, Antoni Salim, Salim Group, Franky Wijaya, Sinarmas Group, Boy Thohir, Adaro Energi, dan Sugianto Kusuma, Agung Sedayu Group. Audiensi berlangsung sekitar 4 jam mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para konglomerat itu berlangsung dengan hangat dan penuh semangat gotong royong. Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan kepala negara. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyerap berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporate untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan. Pemerintah membuka kesempatan putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftar sebagai ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejumlah persyaratan telah ditetapkan bagi para calon yang ingin mengikuti proses seleksi. Persyaratan ini ditetapkan pasca Presiden membentuk panitia seleksi alias pansel pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16P tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Ketua Sekretariat Pansel yang sekaligus staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal Arief Wibisono mengungkapkan, masyarakat yang berminat perlu memperhatikan secara saksama seluruh ketentuan yang berlaku. Beberapa syarat utama yang dimaksud seperti berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan usia maksimal yang diperbolehkan adalah 65 tahun pada tanggal 2 Juni 2026. Selain itu, calon harus memiliki akhlak moral dan integritas yang baik dan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Kemudian, satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan bagi pengurus dan anggota partai politik untuk ikut dalam pencalonan. Apabila terdapat calon anggota Dewan OJK yang masih tercatat sebagai pengurus salah satu partai politik, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan pengurus di partai politik sebelum ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Kita bisa membuka website dan bisa diakses semuanya online. Ya. Meskipun kami menyediakan ruang sekretariat di sebelah sini. Di ini Forcam, ada Forcam kan ini kan? Ini Forcam ya. Udah tahu tuh yang sebelah sana ujung itu ada ruang pansel. Kalau banyak kan misalnya kan tadi 65 tahun. Siapa tahu kayak saya, generasi saya itu naknu kalau ini ya. Mungkin bisa datang dan ya silahkan kalau memang mau ini. Kita 24 jam. 24 jam 7 hari seminggu. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu mendorong pemerintah menggratiskan sekaligus menyederhanakan proses sertifikasi halal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Menurut Anggito, biaya dan panjangnya tahapan sertifikasi masih menjadi kendala utama di sisi pasokan, sementara permintaan produk halal terus meningkat. Ia menilai ekosistem ekonomi syariah Indonesia belum berkembang optimal karena lebih didorong faktor kepatuhan dibanding kemudahan akses dan efisiensi pasar. Dampaknya, ketersediaan produk halal terutama dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM belum mampu mengimbangi tingginya permintaan. Ia juga menyoroti panjangnya proses sertifikasi yang harus melalui hingga 12 tahapan, mulai dari penyelia halal, audit, hingga verifikasi proses produksi dari hulu ke hilir. Karena itu, Anggito meminta pemerintah mempermudah birokrasi penerbitan sertifikat halal. Menurutnya, kebijakan wajib halal tanpa penyederhanaan prosedur hanya akan memperlambat pertumbuhan pasokan.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Bursa Efek Indonesia atau BI tengah merencanakan pembentukan investor group dengan World Bank untuk menggait modal asing. Rencana ini merupakan salah satu strategi untuk mengundang minat investor baik dari kawasan regional maupun global. Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fauzi mengungkapkan inisiatif ini sebagai saluran komunikasi langsung antara investor besar dengan regulator. Hasan menjelaskan melalui forum tersebut segala kekhawatiran dari para investor global maupun kabar mengenai rencana aksi korporasi strategis dapat segera direspons oleh otoritas. Selain itu strategi menarikkan minat investor juga akan dilakukan melalui berbagai upaya literasi dan pemasaran secara terukur. Hasan mendorong para investment bankers dalam mempromosikan pasar modal Indonesia melalui kegiatan roadshow. Lebih lanjut, OJK juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam menawarkan potensi investasi di dalam negeri. Sinergi ini diharapkan dapat memanfaatkan kekuatan pasar modal sebagai sarana penggalangan dana yang efektif bagi pembangunan nasional. Kami juga sedang menjajaki dan akan memanfaatkan kanal melalui kehadiran bantuan teknis dan sebagainya. Salah satunya minggu lalu kami sudah melakukan pertemuan khusus dengan pihak World Bank yang mungkin pada saatnya nanti kami akan rumuskan. Akan ada semacam investor group yang setiap periodiknya akan dapat melakukan komunikasi langsung dengan regulator, otoritas, dan pelaku usaha di industri pasar modal kita. Sehingga apapun concern dari mereka, kemudian kabar atau berita rencana-rencana kegiatan dan program seperti rencana aksi yang akan kita lakukan, itu dapat sesegera mungkin kita dapatkan dan kita jawab, kemudian kita gulirkan melalui kanal-kanal grup-grup yang menghadirkan para investor besar dimaksud. Sementara itu, pemirsa, Morgan Stanley Capital International atau MSCI telah mengumumkan penangguhan review indeks saham Indonesia dan meminta otoritas melakukan perbaikan tata kelola pasar modal. Namun penyedia indeks global tersebut tiba-tiba mengumumkan hasil review periode Februari 2026. Dalam rilis yang tayang pada Selasa kemarin, MSCI mengumumkan bahwa saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau INDF turun kasta dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Cap Indexes. Sementara itu saham PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES dan PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau CLEO dikeluarkan dari daftar MSCI Small Cap Indexes. Sedangkan tidak ada perubahan pada daftar saham-saham Indonesia di dalam MSCI Micro Cap Indexes. Menanggapi itu, pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa pada pengumuman MSCI sebelumnya, sebenarnya sudah disebutkan bahwa yang dibekukan adalah rebalancing untuk peningkatan kelas dari small cap ke global standard. Berikutnya, pemirsa, lembaga pemeringkat utang Moody's memangkas outlook atau proyeksi 5 bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. 5 bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Sentral Asia, dan Bank Tabungan Negara. Pemangkasan outlook ini sejalan dengan turunnya outlook peringkat kredit Indonesia yang tadinya stabil menjadi negatif. Moody's menilai jika tren tersebut berlanjut, maka hal itu akan mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan. Lebih lanjut, Moody's menyatakan bahwa turunnya peringkat kredit Indonesia akan berdampak pada turunnya peringkat kredit ke-5 bank tersebut. Merespons turunnya outlook 5 bank, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta perbankan nasional memberikan penjelasan secara terbuka. Menurut Erlangga, klarifikasi dari masing-masing bank diperlukan untuk memahami kekhawatiran yang mendasari penilaian tersebut. Yang biasa di tengah volatilitas pasar keuangan, sorotan dari institusi global seperti MSCI dan Moody's kembali memicu perhatian terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Perubahan evaluasi indeks dan rating kerap berdampak pada arus modal asing, pergerakan IHSG hingga imbal hasil obligasi negara. Meski sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan rasio utang masih relatif terjaga,
Namun apakah tekanan ini sekedar sentimen jangka pendek atau mencerminkan tantangan struktural yang perlu direspons lebih serius? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Chief Economist Bank BCA Pak David S. Sumual. Selamat pagi Pak David. Bapak, bagaimana Anda membaca sorotan dari MSCI dan juga Moody's terhadap Indonesia, Pak David? Halo, selamat siang. Sorry, nggak kedengeran suaranya. Suara kami terdengar, Pak? Ya, sudah terdengar sekarang. Oke, baik. Bapak, bagaimana Anda membaca sorotan dari MSCI dan juga Moody's terhadap Indonesia, Pak? Apakah ini sekedar penyesuaian teknis atau memang ada sinyal bahwa ada resiko ekonomi yang perlu kita waspadai? Ya, memang kalau dari MSCI sendiri kan ini isunya berbeda ya. Kalau dari MSCI ini lebih kepada kelayakan investasi ya, kelayakan investasi di Indonesia seperti apa. Lalu juga mereka menyoroti juga tentunya dari kelayakan investasi itu ada isu-isu terkait dengan governance ya, lalu juga dari sisi kredibilitas pasar juga. Nah, kalau dari sisi Moody's memang melihatnya secara keseluruhan mulai dari prospek dan juga dari sisi risiko. Baik dari sisi risiko governance kembali disoroti, juga dari sisi risiko fiskal. Ini juga jadi lebih lingkupnya lebih luas kalau dari Moody's. Jadi kelihatannya memang ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki ke depan kaitan dengan isu-isu tersebut. Dan memang kita lihat untuk MSCI sendiri ini kan sebenarnya mereka masih memberikan jeda waktu ya, dan kita masih bisa bernegosiasi dengan tim dari MSCI. Dan jangan sampai kita masuk ke frontier market memang ya, karena ini tentu konsekuensinya akan sangat luas buat pasar modal kita juga, dan juga buat kredibilitas pasar modal kita, Mbak Vina. Oke. Apakah dari kedua indikator ini sebetulnya cukup fatal begitu Pak terhadap kepercayaan investor asing terhadap pasar modal kita, dan juga secara keseluruhan terkait dengan risiko fiskal yang Anda sebutkan tadi, bahwa kalau dari rating Moody's begitu ya, ini kan lebih mencakup lebih luas lagi gitu Pak David? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini semacam wake up call juga ya. Jadi memang indikator-indikator ini selain juga banyak indikator lain yang diperhatikan buat investor, terutama investor global, karena mereka tidak mengikuti dari ke hari semua indikator makro, mikro maupun juga individual perusahaan ya. Jadi sifatnya ini memang algoritma ya. Kalau untuk MSCI misalnya, kalau sudah memenuhi standar dan matriks-matriks tertentu, satu negara bisa dikategorikan emerging market, frontier, atau developed market. Dan juga saham-sahamnya juga sudah ada semacam algoritma terkait dengan likuiditas, terkait dengan volumenya dan seterusnya dalam perdagangan. Nah, itu yang menjadi indikator buat mereka untuk menggolongkan suatu negara itu digolongkan atau ratingnya semacam apa, atau bobotnya seperti apa. Jadi ya memang kita berharap ini kita bisa masih melakukan negosiasi ya. Dan memang tuntutannya mungkin tidak bisa serta-merta semuanya juga ya harus sesuai juga dengan rasionalitas di pasar juga. Misalnya tuntutan soal free floating 15%. Ini kan relatif besar ya. Mungkin kita bisa menunjukkan timeline atau rencana kontingensi kita ke depan, roadmap kita ke depan, apa yang akan kita lakukan ya. Saya pikir mereka juga akan mengerti dan juga sangat rasional ya melihat pasar modal kita. Karena lompatan dari 7,5% ke 15% ini juga harus memperhitungkan daya serap pasarnya juga. Kedua indikator ini bisa menjadi alarm begitu ya bagi pemerintah juga. Dan seberapa besar dampak perubahan penilaian indeks atau rating terhadap arus dana asing ke pasar saham dan obligasi Indonesia, Pak David? Ya, Mbak Vini. Jadi kalau kita lihat memang rating ini cukup lumayan mempengaruhi ya. Kalau misalnya nih kita hitung-hitung, kalau kita di downgrade menjadi frontier market misalnya, ini mungkin cukup besar ya dana yang bisa keluar dari pasar modal kita. Ada yang menghitung bisa sampai puluhan billion dollar. Tapi kalau ratingnya saja yang dirubah ini juga sudah lumayan. Mungkin perhitungan bisa, bobotnya ya. Kalau bobotnya berubah aja itu juga sudah lumayan mempengaruhi kemungkinan arus outflow keluar.
Tapi secara fundamental sebenarnya ekonomi kita tidak ada persoalan ya. Kalau kita lihat dari sisi ini, kalau saya perhatikan memang pengaruhnya lebih ke persepsi ya. Seperti kita lihat salah satu indikator persepsi itu kan CDS. CDS kita sedikit meningkat ya, sekitar 11 poin. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan emerging market yang lain masih relatif stabil sebenarnya. Posisinya sekitaran 80 CDS kita. Tapi kalau kita lihat fundamental sebenarnya no problem. Fundamental kita pertumbuhan ekonomi kuartal 4 juga really strong ya. Terus juga belanja masyarakat, inflasi kita juga relatif cukup baik, masih dalam range target otoritas ya antara 2,5% plus minus 1. Cadangan devisa juga relatif sangat kuat ya. Jadi indikator-indikator seperti neraca transaksi berjalan juga relatif masih stabil. Nah ini memang isu utamanya kembali ke soal governance yang memang sudah menjadi tuntutan mereka cukup lama, baik dari sisi apa tadi dan juga dari sisi kredibilitas policy kebijakan, dan juga mereka juga melihat ada risiko fiskal yang mereka khawatirkan ya, baik terutama dari Moody's tentunya. Baik, Pak David, berarti memang fundamental Indonesia ini cukup solid ya untuk menghadapi tekanan dari eksternal. Namun kita lihat lebih berpengaruh kepada persepsi. Bagaimana cara supaya mungkin investor retail, terutama dari domestik, ini bisa tenang gitu di situasi seperti ini, Pak David? Ya, saya pikir sekarang posisi investor retail juga sangat dominan ya. Sekarang sudah sekitar 20 juta orang yang berinvestasi di pasar modal kita ya. Tapi kan di pasar modal ini bukan hanya ada investor retail, ada investor institusional domestik, ada investor institusional asing. Nah ini memang isu-isu MSCI ini mungkin lebih banyak dipengaruhi atau mempengaruhi investor institusional asing terutama ya. Nah untuk domestik sendiri saya pikir mereka juga lebih well informed tentunya tentang kondisi pasar ekonomi Indonesia secara keseluruhan, pasar modal kita, maupun juga perusahaan-perusahaan yang mereka juga berinvestasi ya. Dan saya pikir tetap ya, selain investor retail juga kita membutuhkan investor institusional. Kita masih membutuhkan tambahan modal tentunya kalau misalnya perusahaan-perusahaan domestik itu melakukan aksi korporasi, misalnya right issue atau aksi-aksi korporasi yang lain. Nah ini tentunya butuh investasi yang cukup besar, dan ini juga tentunya masih membutuhkan juga dana dari investor asing ya. Apalagi transaksi berjalan kita kan masih negatif ya, jadi masih perlu ditutupi oleh investor portofolio juga ya, terutama dari foreign ya, Mbak Vini. Iya, dan jika tekanan dari MSCI dan Moody's ini berlanjut, Pak David, apakah resiko terbesarnya ada di nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi pemerintah, atau justru kepercayaan investor terhadap ekuitas? Ya, saya pikir ketiganya akan terpengaruh ya. Jadi pasar modal kita akan terpengaruh ya. Jadi kemungkinan outflow bisa terjadi. Yang kedua juga karena Moody's juga menyoroti soal kondisi fiskal ya, tentunya juga bisa mempengaruhi juga yield ya. Jadi kalau kita mau berhutang keluar, ya itu berarti imbal hasilnya yang harus kita bayar harus lebih tinggi gitu ya. Terakhir tentunya juga akan bisa mempengaruhi rupiah juga gitu ya. Jadi memang di sini perlu bantalan juga ya kalau misalnya, dan rencana-rencana kontingensi dari kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan juga kita berusaha ya untuk kita masih ada waktu untuk MSCI kan sampai bulan Mei. Moody's juga kan tidak serta-merta mereka, ini kan baru outlook ya. Dan outlook itu juga bisa berubah dari stabil negatif ke positif, bahkan bisa ada upgrade juga ya. Nah ini yang kita harapkan. Karena kalau kita lihat track record kita kan memasuki 2010 sampai 2020 ini kan sebenarnya cukup baik ya. Kita sudah 1 notch di atas investment grade. Kita tidak ingin tentunya rating kita menurun ya. Jadi semakin tinggi rating kita di lembaga-lembaga rating, tentu semakin banyak institusi ya, terutama di luar yang melihat Indonesia ya, bukan hanya pasar modalnya tapi juga ekonomi kita secara keseluruhan. Oke. Lantas kebijakan apa nih Pak David yang paling mendesak dan paling krusial untuk bisa menjaga stabilitas? Apakah konsolidasi fiskal, reformasi sektor keuangan, atau penguatan investor domestik, Pak David? Saya pikir semuanya, Mbak Vini. Jadi
Saya pikir dari si governance tentu ya penting sekali kita menjaga kredibilitas kebijakan kita, tata kelola kita ya, baik di institusi-institusi kita yang sudah ada, OJK, Bank Indonesia, kementerian-kementerian, lembaga, semuanya ini kita harus jaga. Lalu juga ya dari sisi di sektor realnya juga penting, Mbak Vini. Jadi sektor realnya ini juga deregulasi harus kita terus lakukan, debirokratisasi, kemudian dalam berusaha ya, sehingga bukan hanya dari pasar modal, tapi juga di sektor realnya investor domestik maupun asing merasakan bahwa ada reformasi atau perubahan-perubahan struktural ya, baik dari sisi institusinya maupun juga aturan-aturan di lapangannya, Mbak Vini. Oke, terakhir Pak David, apakah momentum tekanan eksternal ini justru bisa menjadi katalis positif untuk bisa mempercepat pendalaman pasar keuangan dan memperkuat struktur ekonomi nasional, Pak David? Ya, saya setuju Mbak Vini. Jadi tadi di depan saya mengatakan ini semacam wake up call juga buat kita untuk terus melakukan perbaikan ya, secara institusional, governance kita terus lakukan perbaikan. Ini untuk menjaga integritas pasar modal kita tentunya ya, dan juga kepercayaan dari pemodal ya, investor asing maupun domestik untuk terus berinvestasi di Indonesia. Kita ingin supaya juga produktivitas, efisiensi terus diperbaiki, ya salah satunya dengan melakukan perbaikan governance tadi. Kita tahu kan ICOR kita masih tinggi, Mbak Vini. ICOR kita tuh masih 6. Jadi untuk menghasilkan satu output kita butuh modal yang cukup besar, sampai 6 unit modal gitu ya. Bandingkan dengan negara-negara lain hanya sekitar 2-4 begitu. Berarti mereka lebih efisien dan lebih produktif. Nah ini ya, upaya-upaya ini yang harus kita lakukan, implementasinya di lapangan harus terus kita lakukan. Aturan-aturan seperti Perpres 28 sudah ada untuk debottlenecking, tapi implementasi dan konsistensinya yang diperlukan, Mbak Vini. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan juga informasinya Chief Economist Bank BCA Pak David E. Sumual. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak David. Ya, terima kasih, Mbak Vini. Ya, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto disebut menunjukkan reaksi kuat setelah pasar saham Indonesia mengalami gejolak yang signifikan beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Ayo, Skincare Organ, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Hai sahabat cerita Indonesia, selamat datang di Kota Malang. Berbagai wisata menarik dan juga murah meriah, ditambah lagi dengan berbagai sajian kuliner yang dijamin menggugah selera. Sudah pasti dong Kota Malang dan juga Malang Raya harus menjadi destinasi tujuan wisata kalian. Di Cerita Indonesia. Hanya di Berita 1 dan BTV. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Investor Market Today. Universe menggelar rangkaian acara ekonomi syariah dengan mengundang beberapa narasumber ternama dan berkompeten untuk membahas terkait dengan isu ekonomi terbaru khususnya terkait ekonomi syariah. Dalam acara yang digelar di Hotel Mulia Senayan Jakarta Rabu 11 Februari 2026 terdapat 4 rangkaian acara yakni Investor Daily Roundtable, di mana Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengisi sebagai narasumber yang membahas topik ekonomi syariah, pilar stabilitas ekonomi dan dimoderatori oleh Eksekutif Chairman Universe Enggar Tiasto Lukita. Rangkaian acara selanjutnya adalah The Forum sesi 1. Pada sesi ini, panelis yang hadir adalah dari Aliansi Ekonomi Indonesia, di mana para panelis membahas isu dengan tema kredibilitas turun, investment grade menurun. Topik ini menyusul lembaga pemeringkat kredit Moody's Investor Service yang mengumumkan outlook peringkat kredit Indonesia diturunkan dari stabil menjadi negatif beberapa waktu lalu. Setelah itu, rangkaian acara ketiga dilanjutkan dengan diskusi panel ekonomi syariah bertajuk Melampaui Identitas Memenangkan Kompetisi, Memperbesar Dampak. Pada sesi ini dihadiri oleh pihak OJK dan BPJPH. Kemudian dari pihak pelaku usaha hadir juga pihak Bank Syariah Indonesia, sedangkan dari sisi akademisi dari Asosiasi Dosen Indonesia. Dan rangkaian acara ditutup dengan The Forum sesi 2 dengan tema reformasi pajak, mencari formulasi jitu untuk mendorong geliat ekonomi, yang mana dihadiri panelis berkompeten baik dari sisi regulator, pengamat, dan pelaku usaha yang berkompeten untuk membicarakan topik yang dibahas. Nah pemirsa, berita terkait dengan rangkaian acara ekonomi syariah yang digelar oleh Universe ini juga menjadi headline dari koran Investor Daily edisi Kamis 12 Februari 2026. Namun kalau kita lihat bersama-sama pada halaman utama Investor Daily hari ini, Investor Daily hari ini membahas salah satu isu yang dibahas saat acara berlangsung. Mengangkat judul besar ekonomi syariah hadapi problem supply, ini menjadi salah satu isu yang dibahas pada rangkaian acara ekonomi syariah Universe. Di sini Investor Daily mengatakan Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah dunia, mengingat permintaan yang akan selalu ada. Namun sisi supply yang terbatas seperti lembaga keuangan syariah besar hingga produk keuangan syariah kompetitif yang masih minim menjadi tantangan besar untuk mewujudkan potensi tersebut. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, pemirsa Investor Daily mencantumkan grafis pangsa pembiayaan syariah menurut sektor usaha. Di sini terlihat sektor perdagangan mendominasi pembiayaan syariah dengan pangsa pasar ini mencapai 8,91% dari total pembiayaan. Adapun industri pengolahan serta pertanian dan kehutanan turut mencatatkan pangsa pembiayaan syariah terbesar di periode ini. Dan pemirsa, untuk selengkapnya tentunya Anda dapat membacanya di Investor Daily edisi hari ini. Dan seperti biasa untuk dapat membaca berita dan informasi lainnya, tidak hanya terkait headline tadi, tapi juga informasi yang beragam. Anda juga dapat mengaksesnya melalui aplikasi Investor Daily dan e-paper Investor Daily yang bisa Anda scan juga melalui QR Code yang tertera di layar televisi Anda. Kita ke informasi lain pemirsa. Dalam Investor Daily Roundtable, Ketua DK LPS Anggito Abimanyu menyebut pentingnya peran pemerintah dalam penguatan bank syariah. Menurutnya intervensi pemerintah diperlukan untuk mengembangkan bank syariah saat ini baru 5% dari seluruh aset bank nasional. Contohnya aja bank syariah kita ini kan baru 5% aja dari seluruh aset bank nasional. Gitu Pak ya. Sekarang ada BSI, ada Bank Syariah Nasional, itu kecil Pak dibandingkan dengan, dan itu tidak akan bisa mendekati bank konvensional sampai kapanpun juga ya kan Pak, karena kan bank-bank himbara udah gede banget gitu. Nah kuncinya apa? Ya harus ada intervensi pemerintah Pak, nggak ada yang lain Pak. Contohnya ya salah satu bank himbara dikonversi aja dari bank syariah, jadi gede Pak langsung. Seperti yang kami lakukan di Kementerian Keuangan Pak. Dulu surat berharga syariah negara terhadap surat berharga nasional itu di bawah 10% Pak. Sekarang Bapak tahu berapa? 20% Pak surat berharga syariah negara.
Ya karena pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara. Jadi harus ada intervensi. Kalau enggak masyarakat tidak punya pilihan, Pak. Di sisi lain, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto disebut menunjukkan reaksi kuat setelah pasar saham Indonesia mengalami gejolak yang signifikan beberapa hari terakhir. Sebagaimana diungkap putusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Jojo Hadikusumo. Pasar modal Indonesia sempat mengalami tekanan tajam beberapa waktu terakhir. IHSG bergerak turun signifikan, bahkan memicu penghentian sementara perdagangan alias trading halt setelah sorotan lembaga indeks global MSCI terhadap transparansi data free float saham tanah air. Gejolak ini memicu kerugian bagi banyak investor, terutama investor retail, dan menjadi sorotan pemerintah. Menurut putusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Jojo Hadikusumo, Presiden Prabowo merasa sangat marah atas kejadian tersebut. Bukan sekedar karena fluktuasi pasar biasa, tetapi karena hal itu menyangkut kehormatan dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Selain itu, Hashim juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengawasi otoritas pasar modal dengan lebih ketat untuk menghindari insiden serupa kembali terulang. Meski pasar saham sempat anjlok, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kredibilitas pasar modal dan kehormatan negara. Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merespons isu yang berkembang mengenai klaim adanya 4 surat MSCI yang disebut belum ditanggapi oleh Otoritas Pasar Modal Indonesia. Menurut OJK, pihaknya masih akan menelusuri terkait dengan laporan ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merespon isu yang berkembang mengenai klaim adanya 4 surat dari penyedia indeks saham global MSCI yang disebut belum ditanggapi oleh Otoritas Pasar Modal Indonesia. Belakangan ini, sejumlah pihak menyampaikan bahwa OJK dan Otoritas Pasar Modal belum merespons 4 surat yang dikirim oleh MSCI. Surat-surat itu menurut pihak tertentu berisi permintaan penyesuaian tata kelola pasar modal Indonesia agar sesuai standar global. Tanggapan itu muncul di tengah sorotan pasar modal nasional yang sempat mengalami volatilitas setelah peninjauan MSCI beberapa waktu lalu. Menanggapi klaim ini, OJK memastikan bahwa isu tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihaknya. Ini belum nih, saya sendiri baru mendengar tadi ya, tapi nanti kami coba telusuri yang beliau maksudkan. Tapi intinya teman-teman tahu sejak 1-2 minggu ini kita sangat intens melakukan tindak lanjut komunikasi dan bahkan menyepakati pola kerja dengan MSCI yang sudah terbukti nih. Bahkan setelah pertemuan pertama hari Senin tanggal 6 ya? 6. Dalam penjelasannya, OJK juga menegaskan bahwa komunikasi dengan MSCI sejauh ini berlangsung intensif dan terus berjalan khususnya dalam beberapa minggu terakhir melalui pertemuan teknis dan tindak lanjut bersama Self-Regulatory Organization seperti Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pejabat dari bursa bahkan menyatakan bahwa tidak ada bukti surat yang dikirim oleh MSCI kepada otoritas secara formal, sehingga pihaknya terus meninjau dan mengklarifikasi klaim tersebut sambil mempertahankan dialog terbuka. OJK menegaskan bahwa isu soal surat MSCI akan dicermati dengan seksama di samping langkah-langkah lain untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor domestik dan internasional. Jakarta, Monik Safira, Berita 1. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah membuka kesempatan putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftar sebagai ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejumlah persyaratan telah ditetapkan bagi para calon yang ingin mengikuti proses seleksi. Pemerintah membuka kesempatan putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftar sebagai ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sejumlah persyaratan telah ditetapkan bagi para calon yang ingin mengikuti proses seleksi. Persyaratan ini ditetapkan pasca Presiden membentuk Panitia Seleksi atau Pansel Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16/P tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Adapun Ketua Sekretariat Pansel yang sekaligus staf ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono mengungkapkan,
Masyarakat yang berminat perlu memperhatikan secara seksama seluruh ketentuan yang berlaku. Jabatan yang diisi, saya yakin teman-teman sekalian juga sudah maklum ya. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota. Kemudian juga Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota. Persyaratannya nih ya mungkin bisa nanti diperhatikan dan juga beberapa syarat utama yang dimaksud seperti berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Selain itu, calon harus memiliki akhlak moral dan integritas yang baik. Calon juga dipastikan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Persyaratan lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak keuangan dan manajerial yang bersih. Yang bersangkutan tidak boleh pernah dinyatakan pailit dan mereka juga tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Kemudian satu ketentuan yang juga menjadi perhatian adalah larangan bagi pengurus dan anggota partai politik untuk ikut dalam pencalonan. Disebutkan bahwa calon tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik saat pencalonan berlangsung. Apabila terdapat calon anggota Dewan OJK yang masih tercatat sebagai pengurus salah satu partai politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK yang telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan di partai politik tersebut sebelum ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Jakarta, Bambang Ismoyo, Berita 1. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan pejabat Presiden Venezuela siap merombak industri minyak Venezuela. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang paling penting adalah ketersediaan data yang akurat. Data1.com hadir sebagai gerbang data yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Referensi tepat untuk membuat keputusan bisnis, analisis fenomena, dan memperkuat fakta. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, teknologi, semua dirangkum dalam kemasan data yang mudah dicerna dan dipahami. Karena keputusan besar selalu dimulai dari data yang benar. Mari mengeksplorasi. Data1.com, akurat dan terpercaya. Ya, pemirsa, kita ke berita mancanegara. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright memprediksi adanya perubahan yang sangat dramatis dalam hubungan diplomatik dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Hal ini disampaikan Wright dalam sebuah pengarahan di Caracas pada Rabu waktu setempat, menandai kunjungan pejabat tinggi AS pertama ke negara tersebut dalam hampir 3 dekade. Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah pujian Wright terhadap reformasi Undang-Undang Hidrokarbon Venezuela, di mana aturan baru ini dirancang untuk mempermudah. Menurut Wright, reformasi tersebut merupakan simbol keinginan kuat untuk menggerakkan negara ke arah yang positif. Wright mengatakan AS berkomitmen untuk membantu membangkitkan sektor energi Venezuela dan membawa stabilitas lapangan kerja serta peluang ekonomi bagi rakyat Venezuela. Para pemimpin kedua negara mengatakan dialog energi dan diplomasi menjadi kunci dalam hubungan bilateral yang baru ini. Dengan harapan langkah ini bisa membuka lembaran baru bagi sektor energi Venezuela dan kerjasama internasional.
El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, que sea beneficiosa para ambos países, que sea complementaria. As Interim President Rodriguez mentioned, our countries share a long history that has gone through different chapters as all relationships do. But I bring today a message from President Trump. He is passionately committed to absolutely transforming the relationship between the United States and Venezuela, part of a broader agenda to make the Americas great again, to bring our countries closer together, to bring commerce, peace, prosperity, jobs, opportunity to the people of Venezuela and in partnership with the United States. Ya, pemirsa, serangan drone Rusia menewaskan 4 orang di wilayah Kharkiv, Ukraina. Keempat korban tewas merupakan satu keluarga. Serangan drone Rusia mengenai sebuah rumah tinggal di wilayah timur laut Kharkiv, Ukraina, dan menewaskan seorang ayah dan 3 anaknya. Sementara itu, sang ibu yang tengah mengandung 35 minggu terluka serius. Akibat serangan ini, rumah tersebut hancur dan membuat seluruh penghuni terjebak di reruntuhan. Drone yang menyerang kota Bohodukiv di Kharkiv diidentifikasi sebagai Gran 2, versi Rusia dari drone Shade buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 129 drone jarak jauh ke Ukraina sepanjang Selasa malam hingga Rabu dini hari. Sementara itu, serangan drone Ukraina juga menyebabkan kebakaran di pabrik industri di kota Volgograd, Rusia. Perang antara kedua negara telah berlangsung selama 1 tahun. Investor Market Today akan kembali usai jeda dengan informasi dari Jakarta Globe Snapshot. Tetaplah bersama kami. Ramadan telah tiba. Saatnya mengisi hari-hari penuh berkah dengan program spesial yang menghadirkan kehangatan dan kebersamaan keluarga di rumah. Semarak Ramadan semakin lengkap dengan kajian Islami, kisah inspiratif dan hiburan yang membawa kedamaian. Puncak arus mudik Lebaran. Mudik akan menjadi momen yang sangat spesial. Laporan seputar mudik, tim kami siap menyajikan informasi dari berbagai titik mudik di seluruh Indonesia. Hanya di BTV dan Berita 1. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today dan Selebriti Domestik di segmen sebelumnya. Selanjutnya mari kita simak informasi untuk para investor asing yang telah kami rangkum dalam Jakarta Globe Snapshot bersama Rolando Sambuaga. Good morning, Ando. So what information do we have for our foreign investors today? Good morning, Finil. So for today, we have the information about foreign capital returns to Indonesia's financial markets, providing fresh support for the rupiah amid global uncertainty. Bank Indonesia says foreign investors have returned to the country's financial markets with inflows reaching 15.44 trillion rupiah as of February 6. Senior Deputy Governor Destri Damayanti says most of the funds were directed into government bonds and Bank Indonesia's rupiah securities, marking a sharp reversal from last year. In 2025, Indonesia recorded net capital outflows of 126.97 trillion rupiah. Destri says that year to date, the rupiah remains weaker, but over the past 3 days, it has begun to strengthen,
trading around 16,700 per US dollar. She adds that Bank Indonesia has been actively intervening both onshore and offshore to manage volatility. When there was a significant outflow from government bonds recently, the central bank stepped in to keep yields stable, ensuring they did not rise or fall too sharply. Dashi says Bank Indonesia continues to maintain the attractiveness of rupiah-denominated assets by offering competitive returns amid tight global competition for capital. Deputy Finance Minister Yuda Agung has reassured markets that Indonesia will keep its state budget deficit below the 3% limit despite concerns flagged by international rating agencies. Speaking in Jakarta, Deputy Finance Minister Yuda Agung said the government remains firmly committed to maintaining the state budget deficit below 3% of gross domestic product. He stressed that the limit is non-negotiable and will not be reached despite heightened scrutiny from Moody's and S&P Global over Indonesia's fiscal risk. Yuda also sought to ease concerns over government debt, saying the debt to GDP ratio would be kept at a safe level. Although the ratio stood at just over 40% by the end of 2025, he said it remains well below the legal ceiling set by law. Yuda described the latest assessments from rating agency as a wake-up call for the government to strengthen fiscal governance, policy quality, and risk management in order to maintain investor confidence. Moving to the third information, OJK shuts 3 rural banks in early 2026 amid ongoing sector cleanup. The Financial Services Authority, or OJK, has shut down 3 rural banks in the first 2 months of 2026, citing financial soundness issues and depositor protection. The move follows 7 rural bank failures throughout 2025 and reflects persistent challenges in capital adequacy, governance, and business sustainability. OJK says most closures stem from weak capital positions and prolonged financial distress that could not be resolved through supervisory measures. The first closure this year involved BPR Suliki Gunung Mas in 50 Kota Regency, West Sumatra, with OJK revoking its license under a decree dated January 7. BPR Prima Master Bank, headquartered in Surabaya, lost its license on January 27. All offices were immediately closed and business activities held at Alpes has formed a liquidation team to settle the bank's assets and liabilities. On February 9, OJK revoked the license of Perumda BPR Bank Cirebon. During supervision, OJK identified fundamental weaknesses, including breaches of prudential principles, weak risk management, and regulatory non-compliance. These issues eroded the bank's financial health and business viability. And all right, that wraps up today's information for our friend investors. And back to you, Vinil. Very well, Ando. Thank you so much for all the information. Have a good day. Have a good day to you, Vinil.
Informasi Jakarta Globe Snapshot tadi sekaligus menutup program Investor Market Today hari ini. Saya Vinilia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Investor Market Today setiap Senin hingga Jumat pukul 9.30 pagi di BTV. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan kejuaraan Sirkuit Nasional Padel 2026 seri Jakarta yang akan berlangsung mulai 12 Februari hingga 15 Februari eksklusif hanya di BTV, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.